Assalamualaikum, saya di sini. Hari ini kita akan mempraktekkan membuat volt stabilizer. Jadi kalau ini dibilang power up, ini nggak tepat. Malah ini disebutnya power down. Karena baterai yang voltasenya 15 lebih itu diturunkan ke angka yang kita butuhkan. Nah, kalau yang umumnya kan baterai dengan daya di bawahnya, contoh misalkan dia drop terus 12, 11, dia akan stabil di angka yang disesuaikan. Nah, kalau ini kebalikannya. Jadi ada tiga cara ya. Pertama, fold up, fold dinaikkan. Yang kedua, fold down. Yang ketiga, fold up and down itu bebas. Dia mau naik, mau turun, yang keluarnya tetap segitu aja. Jadi satu persatu nanti kita bahas tentunya setelah kalian subscribe semua. Nah, terus ini di sini ada voltmeter ya. Voltmeter digital kita set di angka 20 volt. Di sini ada baterai packnya. Di sini ada alatnya yang untuk menurunkan tegangan karena kita akan membuat yang tipe 2. Nah, di sini ada kabel tambahan. Ini voltmeter untuk output dan ini adalah timah. Usahakan cari timah yang bagus ya, yang mengandung silver nih supaya merekat dengan sempurna karena motor itu banyak getarannya. Terus flux ini untuk membantu timah nih agar menempel dengan sempurna. Tentunya ada solder juga yang untuk menempelkan semua ya. Pertama-tama kita ukur dulu baterai di sini tegangannya berapa. Karena ini menggunakan 5S. Tapi nanti dipakainya sedikit aja biar kelihatan ini. Nah, ini 5S, voltasenya kalau 1S-nya itu 3,9. Kalau kita pakai yang 2S voltasenya jadi 8. Kalau kita pakai 3S voltasenya jadi 12. Nah, ini yang biasanya di volt up nih. Karena kalau pakai 3S itu cuman nyampe 12 kurang nyampe 14. Sekarang kalau pakai 4S itu ada di angka 15,9, 16 volt. Nah, tertera ya. Jadi ini kita akan coba nih nanti di 16 volt. Kita ulangin di sini, kita cari dulu voltasenya. Ini 4 volt 1S. Ini kurang lebih 8 volt 2S. Ini 3S 12 volt. Dan ini yang akan kita pakai 15,98 16 volt 4S. Kita akan turunkan di 14,5 atau 14 ya. Terus yang berikutnya ini kita cari ini mana output inputnya. Di sini in minus mungkin nggak kelihatan di kamera. Ini plus, ini out plus, ini minus. Nah, sekarang kita langsung aja kita praktekkan. Di sini kita kabelnya kita siapkan dulu ya. Nah, yang pertama kita gunakan voltmeter ini dulu untuk mengukur nanti berapa yang keluar. Ini kita pasang kabelnya. Ini 3 kabel, maaf. Jadi kabelnya ini untuk pertama untuk supply-nya dulu karena ini untuk bisa 100 baca 100 volt. Jadi kita gabungkan aja sumber daya dengan volt ukurnya nanti. Minusnya biarin aja sendiri. Nah, di sini kita sambungkan ke sini tadi. Ini output minus. Pertama fluxnya kita inin dulu ya. Kita olesi flux dulu biar nempel sempurna nanti. Nah, yang berikutnya kita tambahkan soldernya di sini. Nah, hasilnya bagus ya. Karena menggunakan flux dengan timah yang bagus. Kalau untuk di motor jangan sembarangan guys, karena rawan kebakaran, getaran segala macam, kabel goyang-goyang nanti, apalagi yang udah pakai kelistrikan banyak, lampu-lampu besar. Nah, ini kita geser dulu biar kelihatan. Nah, seperti tadi nih, di sini ada output plus, kita tempelkan aja di sini. Mudah sekali langsung menempel ya karena pakai flux dan timah yang lumayan baik.
Oke, selesai bagian output. Lalu kita geser aja ke bagian input. Nah, di sini kabelnya coklat dan hitam. Hitam kita pasang aja di masa. Ini bagian input tadi. Oke. Dan ini plusnya kita pasang di kabel warna coklat. Ini bagian inputnya ya. Oke, selesai. Nah, yang berikutnya kita pasang ininya, yang outputnya tadi ke alat ukur. Nah, nanti ini bisa diparalel ke alat-alat yang dibutuhkan sumber daya nanti ya. Kita pasang aja di sini. Nah, kita letakkan seperti ini. Di sini tadi kita tes. Sebelum dipasang kita tes dulu. Ini kita selipkan aja di sini. Kita pakai yang tadi. Bisa diselipkan, bisa juga disolder, solder aja biar nempel. Ini belum di flux tadi. Oke, cukup. Meleleh sempurna dia ya, mudah menempel. Kalau sulit menempel di sini biasanya beda bahan dia karena kakinya kan besi dia. Bukan yang model mudah disolder. Tapi bisa kok pakai flux yang itu. Flux yang khusus seng. Nah, di sini sudah hidup ya. Kita lihat angkanya 13.2, 13.1. Jadi ini kita taruh di sini dulu aja, nanti kita ukur satu-satu. Atau bisa juga kita solder lagi. Sudah hidup semua. Nah, sekarang pengujiannya ya. Nah, ini kan 13.1. Sekarang di sini nanti arus yang masuk voltasenya berapa kita lihat. Ini kita baca voltasenya berapa. Kita sudah lepas, kita hidupkan power supply-nya. Kita baca dulu power supply-nya di sini berapa. 4.8. Kita pakai yang mode ini, mode adjustable. Nah, dia tertinggi di kisaran 14, terendah di mendekati 0. Oke, sekarang kita mulai praktekan. Ini kita bisa jepit aja di sini supaya kelihatan bahwa sumber dayanya yang tadi. Lalu di sini kita pasang ke sini. Nah, dia terukur di 13.8. Kita bisa juga mengecek sekalian input voltasenya berapa. Nah, 13 poin sekian. Sekalian kita cek input voltasenya. Nah, ini tertera di angka 13 poin sekian. Kelihatan ya. Nah, di sebelah ini yang masuk sekian. Sekarang kita turunkan. Begitu diturunkan menjadi 7 volt, ininya pun turun yang outputnya. Artinya ini yang model 2 ini kekurangannya ketika drop terus baterainya,
maka voltasenya pun akan berkurang outputnya. Jadi solusinya kalau untuk menggunakan jenis ini voltasenya ditinggikan, bisa dipakai 5S atau 6S atau 7S, makin tinggi makin bagus dia. Oke, cukup ya. Nanti kita lanjut ke video kedua. Jangan lupa subscribe and like ya. Terima kasih.